Saya tidak ingin bicara yang tinggi-tinggi, saya tidak menggurui, tidak menguliai, dan tidak menyalahkan siapa-siapa. Tapi dari pengalaman saya dalam menangani krisis, pengetahuan saya, ini sudah banyak pengangguran, banyak yang terdampak. Alokasikan juga bansos, BLT apapun namanya, supaya rakyat tidak menderita secara berlebihan. PPKM darurat salah satu skenario yang dipilih oleh pemerintah untuk menekan penyebaran. Pak, Bapak bisa enak aja ngomong jangan keluar rumah. Kami makan apa? Dengan Pak SBY belum selesai, sekarang ini hadir Mas Agus Harimurti Yudhoyono. Ini lebih sulit lagi. Kalau keluar bisa kena COVID, bisa enggak. Kena COVID pun bisa sembuh, bisa enggak. Tapi kalau nggak makan, sudah pasti mati kita. Janganlah menjadi lalat-lalat politik yang mengganggu. Maka kondisi yang demikian ditunjuklah Pak Luhut sebagai pengendali sementara di kawasan itu, di zona itu. Benar Pak Mul, lalat politik mengganggu fokus pemerintah. Politik memang sulit ditebak, hari ini bilang A, besok bilang B, tahun ini dukung A, tahun depan dukung B. Bahkan yang lebih membagongkan adalah jika politik itu bermain dua kaki, seolah mendukung A dan B bersama, padahal yang ingin diraih hanyalah ego partainya sendiri. Begitulah yang terjadi di negara kita. Apapun yang bisa dipolitisasi bakal terus digoreng oleh sebuah partai politik untuk menaikkan elektabilitasnya, tak peduli gorengan itu meracuni atau bahkan menjadi sampah bagi masyarakatnya. Kita tahu bahwa sekarang ini pemerintah sedang berusaha keras untuk menekan angka penyebaran virus corona. Kerja keras yang mulia ini diharapkan bisa membuat negara ini bebas dari pandemi yang tak berujung. Dimulai dari PSBB hingga PPKM, yang kebijakannya bagi saya sangat baik apabila seluruh masyarakat patuh menjalankannya. Namun sayangnya masih banyak masyarakat dan pemerintah daerah yang tidak sungguh-sungguh melakukan anjuran pemerintah pusat tersebut. Kabeh wong wis diakeh beden-bedeni ora oleh lunga, hajatan ora oleh, olahraga ora oleh. Sing oleh apa? Kegiatan olahraga, kesenian, impik, monggo jalan terus. Pak Bupati bertanggung jawab sepenuhnya. Penyakit kopet meret serang Banjarnegara. Dari hal kecil saja, memakai masker dan menghindari kerumunan, banyak masyarakat yang abai, sampai hal nyeleneh dari pemerintah daerah yang menakut-nakuti warganya dengan peti mati pun dianggap angin lalu karena cara itu tidak efektif mengurangi penularan virus. Sebenarnya, apa yang salah dengan program pemerintah? Ataukah masyarakatnya yang bebal dan ngeyelan karena tidak percaya dengan bahaya virus corona jika terpapar? Kembali ke diri kita masing-masing, apakah percaya COVID itu ada atau tidak? Dan yang pasti, sudah banyak orang yang meninggal karena infeksi corona. Mereka bersama-sama menyerang pemerintah dengan kebijakan yang tidak sesuai dengan keinginan mereka seperti lockdown total. Lebih lanjut, mereka menebar pesimisme di tengah pemerintah yang sedang fokus bekerja dalam penanggulangan COVID-19. Kita masih bersyukur bahwa Jokowi menolak keinginan mereka untuk lockdown karena pertimbangan perekonomian nasional bisa jatuh semakin dalam. Tetapi para pembenci Jokowi terus merongrong dan menghujat setiap keputusan yang diambil oleh pemerintah. Sebelumnya keluarga Cikeas dan kroco-kroconya menyerang pemerintah dengan kritikan yang sama sekali destruktif. Untuk itulah, Kepala Staf Presiden Muldoko mengingatkan para pihak yang berseberangan dengan pemerintah agar tidak menjadi lalat politik. Janganlah menjadi lalat-lalat politik yang mengganggu. Iya, lalat itu hewan yang menjijikan dan seharusnya orang-orang semacam ini harus dihalau dan dibinasakan pola pikirnya. Di saat pemerintah sibuk dan berkonsentrasi dengan pekerjaan besarnya, ada saja para politikus yang menjijikan, memberi komentar yang tidak membangun. Buat apa berkomentar kalau tidak ada bantuan maupun dukungan untuk bersama-sama menekan penyebaran corona? Yang dibutuhkan saat ini bukan nyinyiran, tetapi solusi. Muldoko pun menambahkan bahwa kritikan-kritikan yang ditujukan ke pemerintah penuh dengan muatan politis. Beliau mengimbau agar bekerja bersama-sama dan mengesampingkan perbedaan pandangan politik. Pemerintah bukan anti kritik, namun untuk saat ini
Marilah kita semuanya berkolaborasi, membangun sebuah soliditas. Kita semuanya bersatu padu untuk berpikir menyelamatkan masyarakat. Mari kita sama-sama bergerak untuk pemulihan bersama untuk menghadapi COVID-19 ini. Setuju dengan himbauan Pak Mul bahwa pandemi ini tidak mengenal oposisi maupun koalisi. Penanganan pandemi harus dilakukan bersama-sama sebagai warga negara Indonesia yang baik. Jangan mengikuti ego dan ambisi untuk menaikkan citra partainya dengan menjatuhkan pemerintah yang sedang fokus dalam penanganan pandemi. Kita memikirkan satu kepentingan besar, yaitu persoalan kemanusiaan, dan itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongan. Sekali lagi, hanya dengan kebersamaan persoalan bangsa menjadi ringan dan kita bisa atasi bersama. Itu sebuah pesan yang ingin saya sampaikan, ujar Muldoko. Hari-hari ini yang kita hadapi adalah permasalahan kemanusiaan. Untuk itu, saya menghimbau, lepaskan perbedaan kita sementara ini. Kita memikirkan satu kepentingan besar, yaitu persoalan kemanusiaan. Dan itu jauh lebih penting daripada kepentingan pribadi dan golongan. Tidak hanya lalat politik yang harus dikritisi, lalat-lalat lain seperti pemuka agama abal-abal, Covidiot, dan barisan pembenci Jokowi harus pula dibasmi agar tidak mengganggu proses penanganan pandemi oleh pemerintah. Pun jangan lupa dengan lalat-lalat pemimpin daerah yang tidak bisa bekerja sama dengan pemerintah pusat. Mereka ini yang menghambat kinerja pemerintah terkesan lamban karena tidak ada kemauan maupun tidak bisa bekerja. Saya menyarankan lalat-lalat seperti ini dipecat secepatnya. Muldoko kemudian memperingatkan semua pihak agar tidak menjadi lalat-lalat politik. Menurutnya, lalat-lalat politik inilah yang mengganggu konsentrasi dalam penanganan pandemi. Saya mengingatkan semua pihak, janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi, ungkap Muldoko. Saya mengingatkan semua pihak, janganlah menjadi lalat-lalat politik yang justru mengganggu konsentrasi. Dia menjelaskan bahwa lalat-lalat politik ini mengganggu konsentrasi mereka yang bekerja keras. Para tenaga kesehatan hingga ASN saat ini bekerja keras agar bisa keluar dari krisis ini. Konsentrasi siapa? Mereka-mereka yang saat ini bekerja keras, bahkan mempertaruhkan hidup dan mati. Konsentrasi siapa? Mereka-mereka yang saat ini bekerja keras, bahkan mempertaruhkan hidup. Dia bekerja antara hidup dan mati. Pencitraan dengan kritikan tanpa solusi hanya membuat negara ini gaduh. Yang diperlukan sekarang adalah dukungan dari semua pihak yang masih mencintai negeri ini keluar dari masalah pandemi. Setidaknya, jika tidak mau membantu pemerintah, tidak perlu menebar pesimisme yang menjadikan konsentrasi pemerintah terpecah karena beragam kritikan yang tidak konstruktif. Wah, gimana nih menurut Anda? Silahkan tuliskan komentar Anda di kolom komentar ya. Terima kasih sudah menyaksikan sampai akhir. Jangan lupa like, share video ini di komunitas Anda, dan subscribe. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.